Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lanjut, dengan kerendahan hati kami mohon bantu dukung channel kita ini dengan cara like dan subscribe agar kami tetap bisa memberikan konten-konten yang bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man amila solihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah tarawih rahimakumullah yang saya hormati. Kita senantiasa bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan, kekuatan dan kemampuan sehingga kita bisa menunaikan kewajiban sholat isya berjamaah. Insya Allah sebentar lagi kita laksanakan sholat tarawih berjamaah sampai dengan sholat witir berjamaah. Harapan dan doa kita semoga Allah menerima amal ibadah, amal saleh yang telah kita kerjakan sampai saat ini, khususnya berkaitan dengan Ramadan. Dari awal Ramadan sampai saat ini, semoga semua amal ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu, sebenarnya saya Ramadan ini mengurangi jadwal kegiatan saya untuk fokus melakukan ibadah. Walaupun kajian ini juga ibadah. Tapi karena situasi dan kondisi pribadi, maka beberapa surau kita tidak mengisi jadwal dalam Ramadan ini. Namun karena di Masjid Raya pada malam ini sesuai dengan informasi Ustadz kita berhalangan, sehingga beliau tidak sempat hadir di hadapan Bapak dan Ibu. Maka untuk mengisi daripada kekosongan kita pada saat ini, maka saya menyempatkan diri untuk memberikan sedikit kajian pada bapak-bapak dan ibu-ibu dan kita bersama-sama. Kita sudah coba membaca Al-Quran itu insya Allah berulang-ulang. Insya Allah Ramadan ini sudah khatam 1 kali. Saya menemukan banyak Allah
untuk orang-orang yang soleh. Janji-janji Allah untuk orang yang saleh. Di antaranya tadi sudah kita baca surat An-Nahl ayat 96. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man amila solihan min zakarin au unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa-siapa yang melakukan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, dia beriman kepada Allah, maka Allah akan berikan kepadanya hayatan thayyibah. Hayatan thayyibah, yaitu kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik. Jadi kalau ada di antara kita yang tidak baik kehidupannya, perlu ditanyakan kepada diri kita masing-masing. Mungkin amal kita yang salah. Mungkin iman kita yang tidak betul. Sehingga kita menghadapi kehidupan yang susah, sulit, berat, bermasalah, dan lain-lain sebagainya. Sementara Allah berjanji siapa yang beramal saleh, beriman, Allah berikan kehidupan yang baik. Jadi kalau ada di antara ambo apa ibu kita tidak mendapatkan kehidupan yang baik, tidak mendapatkan kehidupan yang baik itu, tentu kita harus bertanya kepada diri kita. Mungkin ada yang salah di awak. Amal awak mungkin tidak beres, iman awak mungkin tidak betul, dan sebagainya. Yang kedua, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Beri kabar gembiralah kepada umat manusia ini bahwa orang-orang yang beriman dan beramal saleh itu disediakan oleh Allah di akhirat kelak nanti yang namanya surga, jannah. Nah, banyak ayat yang kita temukan seperti itu. Dalam surat Al-Baqarah, dalam surat An-Naba juga Allah katakan, Innal ladzina amanu wa amilus solihati ashabul jannah. Orang beriman dan beramal soleh itu di akhirat nanti disediakan oleh Allah menjadi penghuni-penghuni surga. Kemudian juga saya lihat dalam kamus, dalam munjid, kamus bahasa Arab. Siapa mereka-mereka yang saleh itu? Orang-orang yang selalu berbuat kebaikan. Tak pernah berbuat salah. Kalau toh berbuat salah, segera bertaubat kepada Allah dan minta ampun kepada Allah. Yang memangnya manusia tidak ada yang tak bersalah. Pasti ada khilaf-khilafat, lalai lengah, pasti kita hadapi dalam hidup kita. Tetapi orang yang saleh itu selalu segera, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, segera minta ampun kepada Allah. Tidak hanyut dalam kesalahan itu. Salah malam, minta ampun pagi. Salah siang, minta ampun malam. Tidak ditunggu-tunggu. Kalau ditunggu-tunggu berbahaya. Bintik hitam itu hinggap di hati.
Satu dosa, satu bintik. Satu dosa, satu bintik. Satu dosa, satu bintik. Bayangkan kalau setiap hari kita tambah dosa, tambah banyak bintik hitam di hati kita. Dan itu bisa didelek dengan istighfar pagi dan petang, siang dan malam. Tapi kalau kita tidak pernah minta ampun kepada Allah, tidak pernah mengaku salah kepada Allah, maka bintik hitam itu akan menutup semua hati manusia itu. Maka terjadilah summa qasat qulubukum. Maka kesat hati mereka laksana batu. Kalau air hujan hinggap di batu, air hujan menimpa batu, maka air itu memacak dari batu itu. Jadi kalau hati manusia sudah menjadi batu, maka dia tidak akan menerima hidayah dari Allah. Jadi supaya kita dapat hidayah dari Allah, perbanyak istighfar. Bersihkan hati dari bintik-bintik hitam itu. Jadi orang yang soleh selalu menjaga amal saleh, dosa-dosa dijauhi dan mohon ampun kepada Allah. Kemudian saya baca dalam kitab Tarbawiyah, pendidikan orang-orang yang saleh. Ada yang saya baca, tanda-tanda orang yang saleh itu diantaranya, tandunya orang saleh itu. Yang pertama, husnul ibadah. Husnul ibadah. Apa yang dimaksud dengan husnul ibadah itu adalah melakukan ibadah dengan cara yang sebaik-baiknya sesuai dengan sunnah Rasulullah. Jadi ukuran baiknya ibadah itu tidak jo selera awak diukur dah. Tidak jo ilmu awak diukur, tapi jo sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ibadah yang baik menurut sunnah itu? Contoh ibadah kita sehari-hari. Bapak, ibu-ibu, kita ke masjid misalnya. Setelah kita berwuduk di rumah. Dalam hadis saya baca, kita itu sebelum ke masjid lebih baik kita itu berwuduk di rumah masing-masing. Itu tidak dua iya masjid lain, ya dua iya masjid. Sunnahnya begitu. Kenapa? Supaya kalau kita itu sudah berwuduk di rumah, lantas kita berangkat ke masjid, bagi yang jalan kaki, itu menjadi setiap langkahnya itu jadi ibadah. Nah, tapi kalau tidak berwuduk dari rumah, tidak ada jaminan bahwa itu ibadah. Nah, sebab dalam pangkal hadisnya begitu. Nah, siapa yang berwuduk di rumahnya, kemudian dia berangkat ke masjid, maka setiap langkah itu mendapatkan dua. Yang pertama, hapus dosa-dosanya. Yang kedua, dapatkan ibadah. Jadi langkah pertama ibadah, langkah kedua penghapus dosa. Itu bertanya lo jamaah, kami nambah Honda ko ba ko, kan begitu. Putaran Honda itu, putaran roda itu, insya Allah itu jadi ibadah. Jangan comel lo nambah motor ke masjid. Jangan camel lo nambah Honda ke masjid, tidak akan dapat pahala. Insya Allah, Allah itu tidak sia-sia. Tapi kalau kita bisa jalan kaki, ya bisa jalan kaki. Alhamdulillah, lay togok juga awak, lay kuih juga awak. Lebih rancak, lebih abdul. Tapi kalau ambo dari hati jalan kaki mungkin jam 8 baru tibus ke aku. Nah, sampai kita di masjid apa yang kita dapatkan? Nah, kalau Pak Ibu bisa hadir sebelum azan,
Kuncinya apa tadi? Orang yang saleh itu ibadahnya bagus menurut sunnah. Sekedar contoh. Masjid mestilah melakukan solat tahiyatul masjid. Jangan bega-bega kita didarik. Nyagun berbega didarik dan cik tu. Kalau kita sudah berangkat dari rumah langsung masuk masjid, solat sunat tahiyatul masjid. Begitu menurut sunnah Rasulullah. Jadi pokok kaji jangan lupa. Tak menurut selera awak dah. Menurut sunnah langsung ke masjid. Kalau bapa dan ibu menjumpai orang sudah azan, muazin sudah azan, kita baru nyampai. Apakah boleh kita langsung solat tahiyatul masjid atau mendengar azan lebih dahulu? Bapak dan ibu-ibu. Kalau kita mendapati azan, maka yang lebih afdolnya kita ikuti, kita dengarkan bacaan azan itu dengan sebaik-baiknya. Husnul ibadah. Pokok kaji jangan lupa. Ba'a mandangan azan yang sebaik-baiknya, ya dong, elok-elok. Setelah azan membaca, ikuti bacaan azan itu sebagai bacaan zikir. Ini saya baca dalam fikih ibadah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita ikuti. Tapi tak korek-korek lo suara kita dah. Dah obang lawak di belakang dah. Dengarkan dan ikuti. Ini menurut sunnah. Hayya 'alas shalah. Aja wewak. Aja wewak tu. La haula wala quwwata illa billah. Kata Nabi, membaca la haula wala quwwata illa billah itu adalah salah satu bentuk harta surga. Ini hadisnya sahih. Saya baca dalam kitab hadis Mukhtarul Ahadis. Bahwa siapa yang membaca bacaan la haula wala quwwata illa billah, itu berarti sudah menabung untuk tabungan akhirat. Harta benda surga yang akan membawa manusia yang sering baca itu ke dalam surganya Allah. Jadi ketika azan kita selalu berzikir kepada Allah sampai selesai. Selesai azan saya baca dalam hadis bahwa selesai azan itu tidak langsung kita baca doa Allahumma rabba hazihi da'wati tammati. Tapi Nabi berwasiat berselawat kita dulu kepada Nabi, baru kita baca doa sesudah azan. Jadi kalau kita tidak baca-baca, ya bantu kaji sesuatu bantu itu, ya kaji kini. Tapi kita perlu mengupdate apakah benar. Maka saya baca dalam kitab bahwa sesudah azan itu la ilaha illallah. Awak baca lo la ilaha illallah. Sudah itu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Baru kita baca Allahumma rabba hazihi da'wati tammah wa salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilah. Belum nanti. Bapak dan ibu-ibu. Ya, selesai itu, selesai azan, selesai kita baca doa, akhir jawab lain, solat sunat rawatib kalau ada waktu. Sebelum isya kita bisa solat rawatib. Sebelum maghrib bisa kalau ada waktu.
Nah, Bapak dan Ibu-ibu, dari imam-imam yang menyampaikan kajian seperti yang tadi, ada pendapat Imam Ahmad, ahli fikih, seandainya ketika azan dikumandangkan, boleh awak langsung solat tahiyatul masjid. Azan dikumandangkan, awak baru masuk, boleh awak solat tahiyatul masjid. Menurut Imam Abu Hanifah, boleh. Tapi lebih afdal, didangan dulu selok-eloknya, baru selesai azan, awak solat sudah tahiyatul masjid. Jadi bukan tercela, boleh. Dalam artian boleh kita langsung solat, tetapi lebih afdal, lebih baik kita mendengarkan secara sempurna. Begitu duduk persoalannya. Jadi Bapak Ibu-ibu, kalau ada kawan dan baru tiba langsung solatnya, ya boleh juga. Anda tidak boleh mau tak sedang orang azan. Kau tidak boleh. Itu ibadah yang baik, diawali dari situ. Jadi ada adab kita, adab. Adab. Nah, ketika azan kita juga melakukan selesai azan, selesai doa, berdoa. Nah, waktu beberapa menit itu ada kesempatan untuk berdoa. Salah satu waktu yang tepat untuk berdoa, doa yang tidak ditolak adalah bainal azan wal iqamah, antara azan dan iqamah. Jadi Pak Ibu-ibu, selesai azan, selesai solat sunat, berdoalah kita kepada Allah sejenak. Banyak yang kita minta kepada Allah. Antumul fuqara, kita kini semua miskin. Kata Allah, Innallaha ghaniyun, Allah itu maha kaya. Jadi kita berdoa kepada Allah selesai azan itu, kemudian doa-doa setelah itu, kita usahakan berdoa. Ya Allah, berilah aku kesehatan ya Allah, untuk menjalankan ibadah puasa ya Allah. Tidak dapat bahasa Arabnya berdoa, bahasa awak saja berdoa Pak dan Ibu. Ya Allah, berilah keberkatan rezeki yang diberikan kepadaku ya Allah. Boleh bahasa awak aja berdoa, Bapak dan Ibu-ibu. Jangan kita banyak celoteh ketika azan dan iqamah itu ada waktu. Jangan banyak bicara, jangan banyak omongan, tapi berusahalah berdoa kepada Allah saat yang sedikit itu. Nah, itu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bainal azan wal iqamah, ada doa. Jadi saya ajak kita semua memanfaatkan waktu untuk memperbaiki ibadah kita. Itu baru masuk masjid. Nah, belum lagi beribadah solat misalnya. Nah, ada yang perlu saya ingatkan. Saya baca dalam hadis Bapak dan Ibu. Siapa yang azan, bagusnya, afdolnya dia yang qomat. Nah, siapa yang azan, bagusnya, afdolnya dia yang qomat. Nah, kecualinya ada halangan, misalnya lopi uduanya, patulah masuk, ya lain. Tapi afdolnya siapa yang azan, itulah yang qomat. Nah, kemudian perlu saya sampaikan masalah imam. Itu dari kajian fikih itu banyak persoalan itu. Nah, dalam hadis yang sahih, yang pertama imam itu adalah orang yang bagus bacaan Qur'annya. Nah, jadi kalau imam bertele-tele tidak bisa. Atau imam lah tangga-tangga gigi bentuk amboko tidak bisa. Baru itu tidak topik nyabui sin jo sot dele. Kalau tidak tepat semua tidak mau jadi imam. Kenapa? Karena mempengaruhi bacaan kita. Ini poin pertama dalam fikih ibadah. Tidak sembarang-sembarang ugang aja ke disuruh imam. Kita harus menurut sunnah. Bacaannya benar, tepat. Bacaannya banyak hafiznya.
banyak hafiznya, banyak hafalannya. Itu untuk jadi imam. Banyak hafalannya. Jadi jamaah itu memilih imam, menentukan imam, menyepakati imam, mempersilahkan imam yang sudah jelas mengetahui bacaan-bacaannya. Jadi mentang-mentang sekali-sekali kemari Buya suruh imam don tentu dia pak ibu-ibu. Bertele-tele bacaan bekon yo Buya tapi bacaan belum tentu benar. Kita harus hati-hati dalam persoalan ibadah. Kajian kita tadi husnul ibadah. Orang yang saleh itu ibadahnya bagus. Bagus itu menurut sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu imam. Bacaannya bagus, paham agama. Kok ingin dek jamaah di belakang lupunyo. Sehingga tahunya jamaah mainnya ini subhanallah. Oh salah buat tadi. Mungkin ayat yang lupa, mungkin rukuk, mungkin sujud, mungkin rakaat. Mengartinya itu jadi paham beragama. Tapi kalau imam pokak ke baka. Hanya salah. Banyak kemengen belum ke belakang. Jadi menurut sunnah itulah ibadah yang bagus dan ibadah yang baik. Olah rancak bacaan, olah banyak hafiznya, alah paham agama, umur le. Bukan berarti tidak boleh anak ketek umur 7 balik untuk solat, boleh. Kalau bacanya bagus. Umur dan tua. Sama pahamnya, umur le. Sama lah umurnya, aman dan dahulu ke masjid. Kalau masa Nabi mengatakan mana dahulu hijrah ke Madinah. Kalau di awak kini menjelaskannya mana rajin ke masjid. Itu dia jadi imam. Tapi kalau orang tak pernah ke masjid atau jarang ke masjid, baru ke jadi imam. Jadi kita jangan lupa di pangkat kaji dah apa-apa ibu-ibu. Pangkat kaji orang-orang yang saleh. Bagaimana orang saleh itu ibadahnya bagus. Bagaimana bagus ibadahnya menurut sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.